Pemirsa, jenazah wanita yang ditemukan terbakar di dalam mobil di Sukoharjo dimakamkan hari ini. Korban ternyata masih kerabat Presiden Joko Widodo. Keluarga mengiringi pemakaman YL di Taman Memorial Delingan, Karanganyar pagi tadi. YL, wanita yang ditemukan tewas terbakar dalam mobil di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebelumnya jenazah YL telah diotopsi di RSUD Dr. Muwardi Solo kemarin siang dan disemayamkan di rumah duka Tiongting. Polisi masih menyelidiki kematian YL yang merupakan korban pembunuhan karena saat ditemukan kedua tangannya terikat selotip. Korban merupakan kakak ipar dari sepupu Presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, selengkapnya sudah terhubung bersama kami Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Bambang, terlebih dahulu kami ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis penemuan jasad korban. Terima kasih, Mbak Stefani dan seluruh pemirsa. Perlu kami sampaikan kurang lebih pada pukul 22.30 di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, ada saksi yang melihat di Desa Sugihan, itu ada kendaraan atau mobil Xenia warna abu-abu metalik yang terbakar. Kemudian saksi tersebut mendatangi dan memang benar bahwa untuk kendaraan tersebut terbakar dan kemudian saksi melaporkan ke Polsek Mendosari dan kemudian kita menghubungi damkar untuk bisa memadamkan apinya. Ya. Apakah betul bahwa 8 saksi diperiksa dan belum ditemukan siapa pelakunya, Pak? Nah, terima kasih untuk saksi, benar sekali sudah kami memeriksa 8 saksi dan kemudian saksi yang kami terima kami padukan dengan olah TKP pertama di lokasi dan hasil dari otopsi karena pada saat melakukan pemadaman terdapat korban yaitu seorang mayat berkelamin wanita. Mobil ini apakah milik korban atau bagaimana, Pak Bambang? Nah, untuk kendaraan tersebut yaitu milik korban sendiri dengan inisial korban yaitu Y, umur 42 tahun dan tinggal di Surakarta. Oke. Pak, apakah sudah diketahui penyebab pasti dari kematian korban? Hasil dari otopsi diketahui bahwa untuk akibat dari korban yaitu ada luka di bagian kepala, ada luka benda tumpul dan di dahi. Kemudian selain itu juga ada beberapa bagian luka di tangan. Ya, Pak Kapolres, bisa dijelaskan profil korban ini sesungguhnya siapa, Pak, profesi sehari-hari? Terima kasih untuk hasil dari identifikasi bahwa untuk korban yaitu berinisial Y, umur 42 tahun dan tinggal di Surakarta. Ini profesi sehari-hari sebagai seorang pedagang dan juga sedang mengembangkan pedagang sandal dan sedang mengembangkan usahanya di bidang peternakan. Ini harus dikonfirmasi juga, betulkah bahwa korban ini masih kerabat dari Pak Jokowi, Pak Presiden? Kami fokus kepada penanganan kasus dan nanti kami akan dalam. Sejauh ini sudah ada, apakah sudah diketahui Pak untuk ciri-ciri pelaku ataupun juga bagaimana proses perkembangan penyelidikan pelaku sejauh ini? Terima kasih atas berkat doa semua pemirsa dan seluruh dari personil yang ada di sini atas kerja kerasnya bahwa kami sudah memeriksa 8 saksi dan melakukan olah TKP. Kemudian dari tim dari Lapor Polda Jawa Tengah, kami di pick up dari Polda Jawa Tengah dan Satlantas Polda Jawa Tengah, kami sudah memegang atau mengantongi nama dari pelaku dan insya Allah kami akan melengkapi kelengkapan lainnya terkait dengan bukti dan alat buktinya. Kemudian insya Allah besok kami akan rilis. Oke, artinya polisi sudah mengantongi 2 alat bukti dan sudah mengerucut pada nama tersangka? Ya, insya Allah sudah. Ya. Oke. Berarti sudah ada tersangka ya, Pak? Bisa dikatakan demikian, Pak? Ya, insya Allah nanti kami mohon
tetap doanya dan support dari seluruh pemirsa dan seluruh personil yang ada di sini. Oke, barangkali soal motif Pak, bisa dijelaskan Pak, dari olah TKP yang sudah dilakukan oleh anggota Anda, ini mengerucut kemana motifnya Pak? Untuk motif nanti kami sampaikan besok pada saat selesai kami pada saat melakukan rilis. Baik, kami konfirmasi kembali Pak untuk penyebab kematiannya artinya bukan karena terbakarnya mobil ya Pak ya, tapi diduga sudah dilakukan pembunuhan sebelum mobil ini dibakar. Betul apa yang saya sampaikan tadi, jadi hasil untuk otopsi memang benar bahwa diperkirakan untuk korban meninggal sebelum pada saat diletakkan di dalam kendaraan atau sebelum dibakar. Apakah ada potensi bahwa tersangka tidak seorang diri melakukan aksinya Pak? Nanti kami sedang dalami dan insya Allah besok kami rilis. Baik, besok akan disampaikan ya Pak ya terkait dengan pelaku dan juga alat bukti lainnya. Ya, terima kasih, mohon doanya Mbak. Oke, terakhir ini Pak, alat bukti apa yang sudah dikantongi polisi untuk memastikan tersangka besok ini Pak? Untuk beberapa alat bukti yang sudah ada di lokasi, sudah ada beberapa barang milik pribadi, kemudian juga ada kendaraan pribadi dari korban, dan beberapa hal kaitannya dengan alat bukti lain dari tersangka. Oke. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, AKBP Bambang Yugo. Kapolres Sukoharjo sudah berbincang bersama kami. Jadi sudah dikantongi ada nama tersangka yang akan dirilis besok. Ribuan warga mengiringi pemakaman almarhum Kiai Haji Sukri Zarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Tangis harum warnai pembacaan doa sebelum pemakaman. Ribuan warga mengiringi jenazah almarhum dari rumah duka ke rumah keprabon di Komplek Pondok Gontor. Tangis harum mewarnai prosesi pembacaan riwayat hidup almarhum. Jenazah almarhum kemudian disolatkan di masjid oleh ribuan santri dan alumni. Usai disolatkan, jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga di dalam Komplek Pondok Gontor. Almarhum Kiai Haji Sukri Zarkasi lahir di Gontor 19 September 1942. Putra pertama Kiai Haji Imam Zarkasi, salah seorang pendiri Pondok Darussalam Gontor, pernah menjabat sebagai Dewan Penasehat MUI. Pemirsa, video sekelompok warga yang menggotong keranda menyeberangi sungai di kawasan Ponorogo baru-baru ini viral di media sosial. Mereka bersusah payah menyeberangi sungai untuk memakamkan kerabatnya karena tak ada jembatan penyeberangan. Inilah video warga mengantar jenazah dan mengangkat keranda mayat menyeberangi sungai. Video berdurasi 1 menit 50 detik ini viral di media sosial. Video dari Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan, Ponorogo ini membuat warga mengecam pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang tidak menyediakan jembatan. Namun, pemerintah setempat mengklaim jalur yang digunakan para peziarah memang bukan jalur umum. Ada jalur yang biasa digunakan meski jaraknya 3 km. Lebih dekat atau enggak, aksesnya lebih dekat maksudnya? Iya, aksesnya lebih dekat. Kan cuma nyebrang udah nyampe. Ya. Kalau muter? Muter sana lewat jembatan Cekok itu. Antara Patian Wetan dengan Cekok itu ada jembatan ya. Yang ini di kali sana kan bukan ada jembatan. Pemerintah setempat juga berdalih lokasi pemakaman yang dituju dalam video merupakan pemakaman keluarga, bukan pemakaman umum, sehingga tak membutuhkan fasilitas umum seperti jembatan penghubung. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Tetaplah bersama kami, Ani Sore akan kembali untuk Anda sesaat lagi.